rasio itu pertama adalah untuk menjunjung tinggi, menjaga kewibawaan negara melalui peradilan terhadap putusan hakim. Ya kan? Jadi kan dalam hal ini rasionya itu ya untuk meningkatkan atau membawa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga peradilan. Satu, singkat aja. Baru yang kedua itu untuk memberikan kepastian hukum. Kepada siapa? Kepada seseorang yang sudah dijatuhi atau sudah pernah dijatuhi pidana, sudah pernah dihukum. Kan itu. Ini makanya nggak muncul nanti dalam catatan. Ini yang saya bilang. Jadi kalau tadi yang Rizka jawab berkaitan dengan putusan hakim, itu Saipul jawab itu kalau ditanya, kalau di penjelasan bahwa seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang mana? Itu kan ada 6 putusan hakim yang boleh dilakukan penuntutan yang berkaitan dengan apa namanya pokok perkaranya. Sedangkan untuk yang prosedur acaranya itu tidak berlaku. Ya, nanti Ibu tanya lagi yang berkaitan substansi acara apa perkaranya apa. Itulah isi putusan hakim itu yang menjatuhkan pidana, ya kan? Isinya pembidanaan. Kalau bahasa hukumnya fair ordering. Ada putusan hakim yang berkaitan pokok perkaranya bentuknya putusan bebas. Bebas dari segala tuduhan. Itulah yang istilahnya dengan Freisprach. Satu lagi putusan hakim yang berkaitan dengan lepas dari segala tuntutan hukum. Ini yang sering disebut dengan onslah. Jadi kalau dalam dunia peradilan itu kalau dia dibilang Freisprach, onslah, atau disebut dengan apa namanya kalau ordering jarang tuh pidana gitu. Itu yang boleh diajukan apa namanya nebis in idem. Udah itu. Ini belum lagi muncul pertanyaan apa itu abolisi, apa itu amnesti. Sama-sama memang wewenang kepala negara atas dasar undang-undang, ya kan? Yang ditetapkan dalam keputusan atau suatu apa namanya suatu surat keputusan. Sudah tadi belum sampai ke situ kita ya, nantilah itu dulu. Nah, itu masih sekitar ini pertanyaannya. Jadi nanti tanya lagi kalau pas itu pasal 76. Kalau pasal 77 tadi udah diterangkan juga oleh si Tasa ya. Tasa dan Lydia atau Tasa tadi. Tasa juga Lydia. Lydia juga mengkaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi macam mana menjelaskan ya, bagi tersangka ya kan? Dia nanti ada tersangka, ada terdakwa. Ketika dilakukan penyidikan atau nanti jadi terdakwa dia jadi dalam proses pemeriksaan jika telah ada terbukti nilai kerugian negara yang ditimbulkannya maka apa? Maka jaksa pengacara negara boleh melakukan apa? Melakukan apa Lydia tadi? Tasa melakukan apa?
boleh melakukan Aduh, penuntutan untuk kedua kalinya, Bu. salah lagi, Rizka. Melakukan gugatan secara perdata kepada ahli warisnya. Kan itu yang Ibu bilang. Itu mana nanti ini ujian? Aduh, rasanya waktu ujian ini, waktu kuliah ini kalian merhatiinnya kayaknya udah serius sekali. Nah, ini masih apa namanya masih santai-santai pertanyaan. Ya. Tapi lah, makanya kita di USU ini hampir nggak pernah dikenal ujian lisan. Tapi masa-masa kami, kemudian yang mungkin di sebelum kami lah ya, senior dulu, itu biasa ujian lisan. Satu-satu masuk ujian, dites secara lisan. Ya kan? Kalau kalah, tahankan. Tapi sistemnya nggak sistem SKS. Makanya pinter-pinter mahasiswa dulu. Cuman tamatnya lama. Nggak kayak kita sekarang di 3 tahun sekian itu udah tamat. 4 tahun aja udah sekali, 5-6 tahun udah diperingatkan itu nanti apa DO. Dulu mana ada pakai DO. 6, 7, 8 tahun, 9 masih wajar tamat. Makanya disebut dengan mahasiswa abadi. Tapi jangan tanya kemampuan ilmu hukumnya itu, wow. Coba tanya senior-senior, mungkin ada orang tuanya barangkali ya. Orang tua kalian pun mungkin belum tak sempat mengalami. Katakanlah seusia kalian ini, seusia saya, mungkin ya, atau di bawah saya pun orang tua kalian. Karena kalau dipikir-pikir anak saya aja pun udah 30 tahun, kan gitu. Yang paling besar, 30 tahun. Kalian berapa tahun? Berapa umur Rizka sekarang? 20, Bu. 22? Oh 20. iya, masih muda lah. 20? Masih muda orang tuanya. Nggak sempat lah, kalaupun ada kuliah di fakultas, nggak sempat menikmati masa-masa seperti ujian lisan. Karena sedikitnya kalian ini. Kalau saya pernah ujian di mata kuliah departemen, lisan saya buat. Lisan, lebih enak diskusi. Apa dia nggak ngerti, bisa saya terangkan lagi. Tapi kalau gini rame kalian pula, ramenya, ya enggak lah. Tapi nggak apa-apa lah ini, saya mau coba mengevaluasi lah dulu kemampuan. Ternyata belum pas, belum sampai lagi yang apa yang saya sampaikan. Itu belum lagi nanti saya tanya itu apa misalnya nggak usah lah ditanya isi putusan. Apa rasio misalnya berkaitan dengan kadaluarsa pasal 78. Ya. Pasal 78 itu apa kadaluarsa periari? Macam mana diatur di dalam pasal 78 tentang periari? Bisa nggak kalian ingat itu? Berapa masa lamanya waktu periaring untuk satu? Coba. Ada yang bisa baca pasal 78 KUHP. Coba baca. Tambah ngantuk saya nengok kalian nggak bisa menjawab. Ngantuk berat ini. Coba, siapa yang bisa baca 78 KUHP? Biar tahu kalian berapa lama daluar. Coba Kemi yang udah mulai di moodnya suara apanya. Iya, Bu. Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hak menuntut hukuman gugur atau tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktu. 1E, sudah lewat 1 tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan. 2E, sudah lewat 6 tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun. Yang 3E, sesudah lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara, sementara yang lebih dari 3 tahun. Yang 4E, jangan gini, Kemi. Membaca hukuman itu jangan hukuman sementara, bukan. Itu artinya hukuman sementara. Jangan dipenggal hukuman sama sementara. Ya. Baik, Bu. Karena belum belajar yang kita tentang hukuman
Udahlah, ini baru ingat Ibu, ini bukan hukum pidana. Hukuman sementara, ada hukuman seumur hidup. Kalau sementara itulah dia yang ditentukan berapa tahun, setinggi-tingginya sekian tahun. Itulah hukuman sementara. Jadi bukan hukuman sementara, bukan itu. Coba sekali lagi, Kemi. 3E, sesudah lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 tahun. 4E, sudah lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup. Ayat kedua, bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiganya. Nah, kan ada ketentuan daluarsanya, bukan? Jadi ditentukan itu dengan jelas dalam KUHP. Jadi kalau disebutkan situ terancam, artinya begini, kalau dia melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan apa? Misalnya pembunuhan biasa 15 tahun. Nah, nanti ketentuannya seperti itu. Jadi setiap tindak pidana yang terancam. Yang terancam artinya yang normanya itu yang perbuatannya diancam berapa tahun, maka daluarsanya itulah dia diatur dalam pasal 74. Saya kok berkali mata ini ya. Mungkin karena kurang tidur. Saya akui. Tadi malam memang betul-betul kurang tidur karena jam 2 kurang tersentak, jam 3 tersentak, jam setengah 4 tersentak, sampai hari ini belum. Tapi kalau kalian izinkan ini saya 5-10 menit aja saya tutup mata, boleh nggak ini? Bisa nggak kita? Boleh ya? Bu. Boleh, Bu. Nah, sama-sama kita ya. Biar saya coba dulu tutup mata aja sebentar ini. 10 menit pun jadilah. Ya, nggak apa-apa. Marah anak saya. Kenapa kok bisa gitu? Nggak apa-apa. Karena ngapain saya paksa ini, saya kayaknya. Bentar. Saya gini. Hah? Cuci muka? Boleh cuci muka? Bentar, nggak usah tidur. Iya. Kenapa? Ngantuk berat. Kok bisa ngantuk? Ya, kan anak-anak ini kan nggak tahu tadi malam seperti apa. Nah, kita coba aja lah yang nggak usah latih nanti kalian foto pulas, tapi enggak lah ya. Kalian nanti ada laporan pula, ada dosen sedang mengajar tidur minta waktu, macam-macam ini di luar. Tapi kalau tidur tuh itu hak ajasi loh, nggak bisa dipaksa, sama dengan orang mengantuk itu. Ya, cuman etikanya seperti apa kalau mengantuk, ditutuplah mulut pula. Jangan menguap selebar-lebarnya sampai kereta pun bisa masuk. Kan gitu. Kalau memang ngantuk betul, tidur sebentar aja. Kebetulan saya dikasih kemampuan 5 menit aja tidur itu bangun udah segernya luar biasa. Makanya saya berani tadi minta waktu 5 atau 10 menit. Biasanya saya sempatkan ini tadi, tapi karena nggak sempat tadi. Dah ya. Jadi saya lihat ini pun udah gabung tulisannya semua udah. Sampai mana tadi, Rizka? Saya sempatkan ini, tapi karena nggak. Oh, sampai daluarsa. Oke, sampai daluarsa. Nah, nanti kalau lagi ditanyakan persoalan daluarsa ini diatur dalam KUHP ini. Kenapa harus diatur lah masalah daluarsa ini? Jadi yang lalu juga sudah saya sampaikan perlunya diatur atau apa rasio dari kadaluarsa ini diatur dalam KUHP kita. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo sambil apalah saya sambil. Izin menjawab. Kehabisan waktu kita. Siapa? Si Muhammad Fadil ya? Ya, Muhammad Fadil 20265. Nah, ingatan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu bisa saja semakin hilang, dan keinginan seseorang untuk menuntut juga semakin hilang. Barang bukti kemungkinan semakin berkurang, hilang, rusak, dan lain-lain sehingga menyulitkan untuk dikumpulkan. Seseorang merasa aman, tidak merasa dihantui lagi akan suatu tindak pidana, dan memberikan kepastian hukum bagi seseorang dengan melihat waktu kapan seseorang tidak dapat dituntut lagi.
Fadli, baca catatan atau baca dari buku, Fadli? Baca catatan, Bu, sama mengimprovisasi kata-kata sendiri. Oke, itu dia jawabannya. Jadi kalau sebenarnya begini, kalau mengitu kuliah itu serius, terus seperti yang lalu saya bilang, apa yang disampaikan dosen catat poin-poinnya dapat. Jadi dalam pengembangan gaya bahasa itu kembali ke masing-masing gitu. Yang penting poinnya itu nyampe gitu. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan oleh si Fadil. Fadil apa Fadli ya? Fadil, Fadil, bukan Fadli. Ya, ada Fadli, ada Fadil kan gitu ya. Nah, jadi itu dia. Jadi makin lama waktu ingatan seorang pun makin berkurang. Jadi keinginan untuk menuntut pun udah semakin lenyap seperti itu atau kemungkinan berkaitan dengan mungkin barang-barang bukti yang semakin hilang atau rusak. Ini kan juga akan menyulitkan dalam proses penyidikan ya, termasuk juga ini untuk menciptakan kepastian hukum ya, kepastian hukum kepada seseorang. Jadi satu lagi Fadil, satu lagi bahwa dengan lampaunya waktu ini yang agak lama atau mungkin sangat lama lah kita bilang, ini juga bisa dianggap sebagai suatu hukuman bagi seseorang itu nggak akan hilang rasa bersalahnya itu sampai benar-benar dia itu tidak lagi dituntut. Ya kan, akan terus merasa bersalah. Orang yang merasa bersalah itu kan hidupnya juga nggak nyaman. Dan ia merasa ini sebagai hukuman sebenarnya, ya, sebagai hukuman. Cuman kita bilang aja orang nggak merasa bersalah, ternyata banyak juga orang yang dari hukum masih bisa melakukan kejahatan kan gitu. Ini kan secara umum seperti itu ya. Nah, itu pasal 78 sampai pasal 81. Sampai pasal 81 ya. Kemudian yang terakhir itu kan tentang penyelesaian di luar sidang pengadilan. Terus tentang abolisi amnesti, ini dua-dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tentu kalian juga sudah pernah mendapatkan perbedaan antara abolisi itu dan amnesti. Apa perbedaannya? Ini sepertinya juga sudah saya sampaikan. Ini kalian coba catatlah, apa beda amnesti dan abolisi? Kepada siapa diberikan? Gimana konsekuensi hukumnya dengan pemberian amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden. Ini ada perbedaan, walaupun ini sebenarnya abolisi dan amnesti ini selalu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang katakanlah yang berkaitan dengan keamanan negara, ya, ada berbau politik, ya, amnesti ini. Makanya kalau kita cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita tentang PPRI, Persmesta, kalau yang sebelum ini dengan Aceh Merdeka, terus ada kalau di Republik Maluku Selatan atau di Papua kalau di Irian siapa yang bisa ingat di Papua apa istilahnya itu? Dirian, nggak ada yang ingat. Bah, sudahlah kok nggak ada yang ingat. Jadi itu dia ya. Setelah itu kita masuklah ke pasal 53. Ya kan, ini aja udah setengah 3. Yang cocoknya jam ini jangan dekat kita gitu, asik nengok-nengok jam aja. Nah, masuk kita pasal 53 tentang percobaan. Apa dimaksudkan dengan percobaan? Ya kan? Apa dimaksudkan dengan percobaan? Atau pogging, istilah dalam bahasa Belanda. Apa itu pogging? Apa unsur-unsurnya? Ya, apa unsur-unsur dari suatu pogging atau percobaan? Bagaimana percobaan itu diatur dalam KUH pidana kita?
Ya kan, itu percobaan melakukan kejahatan. Ya kan? Apakah semua percobaan melakukan kejahatan dipidana? Kalau kata pasal 54, percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana. Bagaimana dengan ketentuan lain di luar KUHP misalnya, atau ketentuan lain melakukan percobaan pelanggaran? Pelanggaran mungkin yang dimaksud pasal 54 itu adalah pelanggaran terdapat terdapat di dalam buku ketiga. Tapi bagaimana dengan aturan lain di luar dari KUHP? Kemudian bagaimana kita bicara tentang kalau tadi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, ya kan? Atau tadi berkaitan dengan mana yang boleh dipidana, mana yang boleh enggak dipidana. Gimana dengan ketentuan dari percobaan ini yang diatur di dalam yang diatur di luar KUH pidana kita. Misalnya di dalam undang-undang tidak pidana korupsi dia. Tapi saya nggak akan pertanyakan itu nanti dalam undang. Tapi bagaimana ketentuan sanksi pidana yang diatur di luar KUHP? Atau mungkin akan saya pertanyakan lagi, apa perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP? Berapa banyak pertanyaan dari satu topik tentang percobaan. Banyak ya kan? Banyak kali itu. Apa itu percobaan? Apa unsur-unsur dari satu percobaan? Stephen, Nicholas. Dia udah melambaikan tangan. Kenapa sih ini Stephen Nicholas ini? Masih. Berapa mata ini? Stephen Nicholas. Ada. Stephen Gradi Nugraha? Nggak ada juga. Stephen Gradi Nicholas Nugraha. Satu lagi kalau nggak silap Ibu ada namanya Stephen ini, Stephen. Kedua, ketiga Stephen ini ya. Hadir, Bu. Stephen Andres. Oh, Stephen Andres. Bagus. Mengingatkan Ibu. Stephen Andres apa Andres? Tadi yang Ibu pertanyakan tadi tentang apa tadi? Unsur-unsur Iya. percobaan, Bu. Iya. Apa itu unsur-unsur percobaan? Yang pertama ada niat. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Apa? Yang ketiga, adanya pelaksanaannya, Bu. Yang kedua? Ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga yang kurang pas. Yang ketiga itu belum. Ketiga, pelaksanaan itu tidak. Ayo, tidak apa? Monitor. Tidak selesai, Bu. Hanya Masih gantung kalimatnya. Masih gantung kalimat. Tidak selesai. Pelaksanaan tidak selesai. Tidak selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, Bu. Iya, karena di luar kemauan si pelaku. Ya. 3 unsur itu belum. Nah, nanti kalau ditanya lagi, jelaskan gitu. Maka kalian harus bisa juga menjelaskan secara singkat untuk nambah poin loh. Jangan hanya menyebutkan adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, adanya pelaksanaan tidak selesai karena di luar kehendak pelaku. Kalian jelaskan sedikit. Apa itu niat? Niat itu sama dengan kehendak. Ya kan? Karena kemarin udah Ibu jelaskan itu kehendak itu apa? Berkaitan dengan apa?
unsur subjektif berkaitan dengan kesengajaan. Kesengajaan itu nanti dalam bentuk yang mana? Jelaskan sedikit-sedikit, jangan hanya sepenggal-sepenggal. Kalau tulis tangan begitu yang Ibu selalu lihat. Kalau tulis tangan, pelit kali menulis, sangat pelit. Tapi kalau nanti Ibu suruh ketik, yang nggak pernah Ibu ajarkan pun keluar dalam ketikan itu. Orang tinggal kopas. Sekarang apa yang nggak bisa dijawab dari Google? Ya kan? Semua ada di Google. Terlagi pun kita sarjana Google. Semua ada di Google. Membuat skripsi pun pernah ketemu. Satu skripsi tinggal kopas semua. Ajab kita. Satu skripsi semua dari Google. Memang kelewat bodoh memang. Kelewat bodoh dia. Entah dia memang mengupah, yang diupah yang buatnya itu juga bego. Masa kopasnya satu skripsi orang lain ketahuan? Kan kacau. Ini juga gitu, makanya tetap tulis tangan lah, Ibu. Biar aja. Bu normal itu hari gini masih tulis tangan, ya biarin aja lah, suka-suka. Gua dong, iya kan? Walaupun yang nulis itu mungkin nggak tahu saya. Yang nulis itu bisa pacarnya, ya kan? Ketahuan juga nanti waktu ujian. Yang sedapnya kan waktu ngumpul kertas ujian. Nggak bisa dibohongi, dia ujian di kelas, dia nulis sendiri, cocokkan dengan tugas yang pakai tulis tangan, sama kayak saya suruh ngumpul kalian tugas di dalam GCR, tugas katakanlah catatan. Begitu cocokkan, beda. Sangat beda. Yang satu cantiknya luar biasa, mungkin suruhnya pacarnya, kebetulan pacarnya bagus pula mungkin tulisannya. Entah diupahkannya sama orang lain. Sekarang apa yang nggak bisa diupah? Skripsi aja bisa diupah, apalagi yang lain. Paper bisa diupah. Ya kan? Jadi itu dia ya. Jadi kalau ditanya itu kasih penjelasan. Kalau pertanyaan jelaskan, maka berarti dosennya minta dijelaskan sedikit. Jadi nampak kalian itu memang memahami. Jangan nanti kalau ujian tinggal kode sebelah, kalau ujian di apa ya di kelas. Nanti nanya, adanya niat, satu tulisnya niat, adanya permulaan pelaksanaan kode pakai mulut, tulis, udah selesai. Kalau saya dulu ujian, itu kita memang udah betul-betul belajar. Kalaupun nanya sama kawan, satu apa? Niat ya? Oh ya niat. Tapi kita uraikan lagi gitu. Bukannya juga bagus-bagus sekali kalau kami dulu belajar ujian. Tapi dari kawan kode satu niat gitu. Udah tinggal niat. Tapi jelaskan. Kan berbeda nanti penjelasan yang dia buat dengan kita punya gitu. Ini kadang ujian di kelas pun sama juga, tulisan jawabannya sama, titik komanya sama, apalagi kayak gini. Ini nggak tahu lah saya entah cemana. Nggak tahu lah ya. Begitulah kondisi zaman yang sudah berbeda alamnya. Jadi sampai mana tadi? Sampai percobaan. Jadi apa yang kalian harus tahu dalam percobaan itu? Itulah tadi ya, apa unsur-unsurnya. Itu belum lagi ditanyakan apa itu dengan niat itu. Niat itu apa yang dimaksud dengan niat? Apa yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan? Terus bagaimana contohnya? Nanti kan bisa dikasih contoh. Kalaupun di KUHP itu ada tidak selesainya suatu perbuatan itu di luar kehendak pelaku itu seperti apa. Nah, bicara tentang percobaan itu kan bicara tentang sistem pemidanaan. Itu paling penting, sistem pemidanaannya seperti apa? Kalau Ibu tanya itu, apa yang kalian jawab? Bagaimana sistem pemidanaan yang diatur di dalam KUHP dengan pembinaan diatur di luar KUHP? Ayo, siapa bisa jelasin? Ini satu soal. Bu, mau coba, Bu. Rizka, tunggu dulu Rizka. Biar dulu yang lain Tadi mungkin salah, kita Bu. kasih. Hah? Oh, masih Tadi salah. masih- Biar aja dulu. Yang lain dulu. Kita tunggu dulu. Nanti Rizka yang melengkapi. Kita tunggu aja kesempatan yang lain. Nggak apa-apa, salah itu bukan berarti tidak baik. Kita kadang-kadang belajar dari kesalahan. Ya, kita itu belajar dari kegagalan.
Enggak biasa tuh dalam proses belajar itu biasa salah. Ya, biasa itu salah. Oke, siapa yang bisa menjawab selain Rizka yang mau menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Lydia tadi ada Lydia Stompul, ini Lydia RP ya. Beda ya, 2065 ya, 2065. Oh ya, Lydia lagi. Apa? Lydia SP. Dalam KUHP pasal 53 ayat 2, bagaimana hukuman bagi kejahatan percobaan. Maksimal hukuman bagi kejahatan percobaan adalah dikurangi sepertiga hukuman pokok yang dijatuhkan. Seperti dijatuhkannya 15 tahun, maka 15 tahun dikurang sepertiga dari 15 tahun, yaitu 10 tahun. Dan sedangkan pada ayat ketiga, jika kejahatan diancam hukuman mati atau seumur hidup, maka percobaan selama-lamanya adalah 15 tahun. Sedangkan pada seperti di UU Tipikor pasal 15 UU nomor 31 tahun 1999 melakukan percobaan, pembantuan mufakat, tindakan korupsi dipidana dengan pidana yang sama. Jadi tidak ada pemotongan walaupun dia masih melakukan percobaan. Gitu. Sedikit lagi, ada tambahan. Kalau yang namanya pemidanaan itu kan tidak hanya berkaitan dengan pidana pokok, kan? Di dalam pasal 50 3-nya juga di dalam ayat 4-nya ada diatur tentang kalau hukuman tambahan itu tidak ada perbedaan, tidak ada pengurangan maksudnya, tidak ada pengurangan bagi orang yang melakukan percobaan, ya. Jadi itu udah dijawab oleh Lydia. Oke. Ya. Nah, di luar KUHP dia memberikan contoh satu undang-undang korupsi, tapi kemarin juga saya sudah menyampaikan seperti di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang. Mungkin di luar itu ada perintah saya cari, coba ada enggak, gimana? Kalau enggak ada berarti kembali ke laptop. Berarti kembali ke pasal 53. Ini kan salah satu bentuk dari yang pernah kalian pelajari dalam hukum pidana, hal-hal yang memberi hal-hal yang meringankan hukuman secara umum. Salah satu ini tadi, ya, percobaan. Kalau yang meringankan lagi sisi lain apa? Yaitu tadi anak. Kalau pelakunya anak kecil, ya kan? Kok anak kecil ya? Anak lah kita bilang, jangan bilang anak kecil ya. Anak, ya kan? Karena ada ketentuan ya dalam undang-undang tersendiri. Kalau KUHP nggak pakai lagi dia. Ya, KUHP nggak digunakan lagi. Ada ketentuan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 45 sampai 47 itu, ingat, itu sudah dicabut. Sudah dicabut tuh pasal dengan undang-undang pertama kali lahir adalah Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang nomor 3 tahun 97. Ya, yang kemudian undang-undang ini dicabut, diganti dengan Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 yang di dalamnya juga mengatur tentang seperti apa hukuman bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Ya. Ya. Terus mungkin nanti akan ada pertanyaan bagaimana ketentuan lain yang mengatur tentang percobaan dalam pelanggaran. Itu ada di pasal 54. Pasal 54.
tidak dipidana dia, kata pasal 54. Tetapi di luar itu kemarin juga Ibu masih ingat kali di dalam undang-undang tidak pidana ekonomi ini ada kalau di KUHP disebutkannya ya, peraturan ini memuat bunyi pasal 103 dapat dikecualikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah atau ordonansi. Maka ordonansi obat bius nggak ada lagi sekarang ya, ordonansi obat bius itu nggak ada ya. Nggak ada lagi, udah hapus. Ada beberapa pelanggaran yang percobaannya dapat dihukum juga. Jadi dalam perkembangan sekarang ini beberapa apa namanya? Aduh tadi saya baru ngajar ya. Saya baru ngajar TPK dalam undang-undang illegal fishing. Tindak pidana perikanan. Oh, tapi bukan, itu karena pelanggar. Dia menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja, barang siapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap pasal. Dia sebutkan pelanggaran. Ya. Males pula saya ngambil dan naik ke atas bukunya. Ya pelanggaran. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan sendiri di KUHP, di luar KUHP yang mengatur bahwa bagi orang yang melakukan pelanggaran, baik dia dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaian, bisa dipidana. Ya, oke. Jadi itu dia tentang percobaan. Baru masuk kita ke turut serta. Ya, turut serta atau delnaming. Ya, turut serta. Nah, dalam turut serta ini lebih banyak lagi mungkin yang akan bisa dipertanyakan. Misalnya apa? Klasifikasi peserta itu apa aja yang diatur dalam pasal 55. Ya. Pasal 55 itu mengatur tentang turut serta. Atau mungkin pertanyaan, siapa sajakah yang termasuk orang-orang dalam delnaming? Ini udah pernah saya sampaikan. Ya, mulai dari yang nanya plager ya, plager, don plager, mede plager, youth locker, mede plategid. Ingat itu. Apa itu yang semua itu? Kalau kalian belajar Ibu rasa nggak ada susahnya kalau mau. Itu. Terus gimana sistem pemidanaannya? Sistem pemidanaan diatur dalam delnaming itu seperti apa? Kok jadi saya kuliah lagi. Coba siapa yang bisa menjawab? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 orang. Siapa aja yang termasuk dalam turut serta? Ramawita Simbolon. Siapa yang termasuk dalam turut serta? Siapa sajakah? Dah lama kali Bu nggak mau terima. Ramawita. Siapa yang bisa? Kalau gitu, saya nanya aja siapa yang bisa. Joshua, Iya, Bu. Adi Fine. Iya, Bu. Iya, Aditya. Joshua, silakan Joshua. Dalam catatan saya ada 3 yang menjadi orang yang bisa dikenai pidana delnaming. Yang pertama adalah orang yang melakukan atau plager. Nah, menurut Sudarto ada perbedaan antara plager atau seorang yang mewujudkan tindak pidana dengan keterlibatan orang lain dan dader, orang yang mewujudkan tindak pidana. Nah, ada 2 pendapat mengenai pengertian plager sendiri. Yang pertama adalah pendapat yang luas. Plager adalah pembuat adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang sempit, yang memandang bahwa pembuat adalah orang yang melakukan perbuatan sesuai dengan rumusan delik.
Secara singkatnya, jadi plagiar adalah seseorang yang melahirkan akibat pidana. Yang kedua adalah don plagen atau yang menyuruh orang lain melakukan tindak saya pidana. ini dulu. Joshua tadi yang kamu jelaskan itu sebenarnya hampir sama, ya. Dader dan plagiar itu adalah orang yang sama-sama mewujudkan perbuatan. Sama-sama. Dader dan plagiar. Tapi perbedaannya bahwa kalau istilah plagiar itu digunakan jika di dalam tindak pidana itu pelakunya lebih dari satu orang, maka yang mewujudkan perbuatan itu namanya plagiar. Kalau dader sama juga. Dia juga yang mewujudkan tindak pidana, tapi dia sendiri pemain tunggal loh Joshua. Ini yang lain juga. Pemain tunggal, nggak ada siapa-siapa. Kalau dia mau bunuh, dia bunuh sendiri. Itu dader. Kalau plagiar, kalau ini saya tambahkan aja, tadi udah dijelaskan si Joshua lengkap. Nah, kalau udah plagiar itu ada orang lain terlibat. Mungkin ada yang apakah dia sebagai pembantu, apakah dia sebagai peserta, mungkin nggak dia sendiri yang nikam, yang bunuh, ada orang lain gitu ya. Itu Joshua. Oke, udah lanjut. Yang kedua adalah don plagen atau yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Di sini diatur bahwa terhadap orang yang disuruh itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Bagi orang yang tidak dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan orang-orang yang masuk ke dalam kategori pasal 44 atau yang tidak sehat akal, kurang sehat akal. Seorang anak, yang ketiga menyuruh dengan penyesatan, itu diatur dalam pasal 50 dan 51. Yang keempat adalah yang melakukan karena adanya kesalahpahaman, dan yang kelima adalah tidak mempunyai kesengajaan. Orang yang turut serta atau mede plagian adalah orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Ada pula syarat-syarat dalam mede plagian. Yang pertama adalah adanya kesadaran kerjasama dari setiap peserta, dan yang kedua adalah kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik. Oke. Udah. Terus yang lain? Udah, plagen, don plagen, mede plagen. Kenapa? Ya, Bu. Ya, cuma 3 di catatan. Di apa kan? Di tepuk-tepuk punggungnya. Cuma 3? Cukup 3? Ada 5, Bu. Ada 5, Bu. Ada 5, Joshua. Apa yang 2 lagi? Ornithologer sama medek plagiar. Apa? Ornithologer dengan Medek plagiar. Iya. Orang yang membujuk sama dengan orang yang membantu. Kebetulan yang 4 ini semua diatur di dalam pasal 55 ayat 1E, 1E. Ya. 1E. Ya, Bu, ada di catatan saya, Bu, cuman agak terpisah dia. Yang keempat itu orang yang menggerakkan orang lain dalam melakukan tindak pidana. Menggerakkan orang lain, ya. Terus? Bahwa setiap perbuatan yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Menurut Lobby Lukman, syarat penyertaan menggerakkan yang pertama adalah adanya orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana. Yang kedua, orang tersebut tidak melakukannya sendiri. Yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki. Yang keempat adalah dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang kelima adalah orang yang digerakkan dalam melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Bentuk-bentuk menggerakkan atau membujuk ada 3. Yang pertama adalah dengan memberikan sesuatu, yang kedua dengan cara kekerasan, dan yang ketiga dengan cara penyesatan. Untuk yang kelima, di catatan saya. Iya, ada jadi kalau di KUHP itu kan tidak cukup yang 3 dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, atau kekerasan, ancaman, atau tipu daya. Ini terjemahan R. Susilo ya.
atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan. Ini kan resmi nih terjemahannya, ya, sengaja membujuk. Jadi pembujukan itu memang di dalam dengan menyuruh itu berbeda, dia pasti berbeda. Menyuruh itu dia tidak apa namanya, tidak menyuruh itu dia sama dengan membujuk ini, sama-sama dia tidak apa namanya, tidak ikut melakukan tindak pidana, dia menggunakan orang lain. Tapi perbedaannya kalau di dalam don't plagiar atau dalam menyuruh melakukan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau di dalam menggerakkan, ya baik orang yang menggerakkan sama orang yang digerakkan itu sama-sama bisa diminta pertanggungjawaban. Seperti itu ya. Duh, rasa-rasanya udah mantap kali ya, tapi rupanya belum juga. Nah, kalau ditanya lagi, bagaimana sistem pembinaan di dalam learning? Gimana? Sering ini saya pertanyakan juga dalam soal ujian nih. Bagaimana sistem pembinaan di dalam learning? Siapa bisa jawab? Izin, Bu. Jawab, Bu. Patricia, si Yehezkiel. Coba siapa dulu lah, kita kasih kesempatan. Si Patricia. Mana Patricia? Sistem pemindanaan itu ada 3, Bu. Yang pertama sistem absorpsi, kedua sistem kumulasi, ketiga sistem kumulasi terbatas, Bu. Si Tanggang ini kemana jawabannya? Oi, apa yang kamu jawab? Sistem itu kemana arahnya yang Ibu tanya? Di dalam learning, bukan di dalam konkursus. Apa sama jawaban dengan J. Heikel? Beda, Bu. Nah, bedanya di mana? Kalau saya ada 2 sistem pertanggungjawaban pidana dalam learning, yaitu yang pertama, setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu pidana dipandang dan dipertanggungjawab secara sama-sama melalui sendiri. Yang kedua, bahwa tanggung jawab berbeda yang berarti yang berat dan ringannya disesuaikan dengan bentuk tindakan yang dilakukan. Nah, bagaimana KUHP mengatur tentang hal itu? Bentar ya, Bu. Oke, siapa yang lain? Yang bisa menjawab? Ayo, Rai. Rai, tunggu dulu Rizka. Sabar ya Rizka. Rizka ini nggak sabar aja dia. Mungkin dia tahu tapi betul nggak ya yang ku jawab? Gitu. Atau ya oke Rizka, apa Rizka? Karena yang lain nggak ada yang suara. Mana suara yang lain ini? Ujian lisan ini maulah nanti. Kalau nggak nanti ujian UASnya lisan aja ya. Ini objektif kalau ujian lisan dapat nggak dapat nggak kan jelas dalam kelas. Jadi kan nggak mungkin ada KKN. Jangan ada nanti berpikir Bu Mala itu yang penting apa? Yang penting entah apalah kalian bilang. Masa itu nggak ada itu. Ayo, gimana Rizka? Baik Bu, dalam 5 jenis tadi yang learning itu dari keempatnya itu yang termasuk dari bagian plagiar, don't plagiar dan juga deplagiar dan with locker itu mempunyai tanggung jawab yang sama seperti orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau tidak ada perbedaan kecuali pada pasal 56 KUHP orang yang membantu melakukan. Kemudian pada pasal 57 KUHP diatur sistem pertanggungjawaban pidana orang yang membantu melakukan, yaitu sama dengan hukuman pokok dikurangi sepertiganya, kemudian hukuman mati, hukuman pokok seumur hidup atau hukuman mati di penjara selama-lamanya 15 tahun, kemudian adanya 2 sistem
dalam Delnaming, yaitu pertama sama tanggung jawabnya pada pasal 55 ayat 1 KUHP yang tadi yang saya sebutkan, kemudian tidak sama tanggung jawabnya pada pasal 57 ayat 1 sampai 2 KUHP untuk yang membantu melakukan, Bu. Iya. Iya, Rizka. Jadi di akhir tadi saya agak kurang fokus. Yang di pertama betul, bagi plegen, down plegen, mede plegen, useloken atau useloker itu punya tanggung jawab yang sama. Kalau ditanya dari mana kita tahu punya tanggung jawab yang sama, itu lihat di pasal 55-nya. Pasal 55 paling atas itu kan disebutkan dia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Sama dia hukumannya. Jadi Bu, kalau sama ngapain Bu diatur di apa ya Bu? Ngapain dipisah-pisah ya Bu, kan gitu. Kalau kita pikir kan iya, orang yang jadi player dia, mau jadi youth locker dia, mau jadi sama tanggung jawabnya kan gitu. Cuman dalam membantu melakukan aja dia berbeda. Ngapain dia diatur-atur dalam 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 KUHP kita? Tapi itulah dia kita lihat bahwa di dalam Delnaming ini bahwa para peserta itu mempunyai peran yang berbeda-beda. Ya, untuk membedakan dia sebagai player atau sebagai medeplayhit, dia membedakan antara dia yang membantu melakukan atau menyuruh melakukan atau dia sebagai apa namanya sebagai medepleger, itu kan berbeda dia, ya. Mulai nggak fokus Ibu. Jadi itu dia ya, sistem pemidanaan itu belum lagi muncul pertanyaan. Nah, bagaimana nanti ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP bagi para peserta ini dengan ketentuan di luar KUHP? Itu pertanyaan lagi. Banyak kali bisa dimunculkan pertanyaan. Itu baru 3 pokok loh, 3 pokok bahasan. Gimana nanti ini ya? Apa yang bisa membantu nilai kalian nanti? Maka kadang-kadang kecewa juga Ibu. Perasaannya Ibu ini udah terlalu pede memberikan materi ini sampai udah sama kalian. Karena memang saya nggak pernah mengasih PPT kan gitu. Tapi pas ujian nanti kecewa saya. Aduh, yang selama ini mungkin diskusi, yang selama ini mungkin berkomentar di kelas Zoom ini, kok pada menjawab salah gitu. Padahal soal itu adalah selalu soal-soal yang sudah pernah diberikan dalam kelas gitu. Kok salah lagi gitu. Duh. Kayaknya Ibu nggak bisa nih. Minta izin. Dulu 5 menit boleh nggak ya? Kita break pas jam 3. Bisa nggak kita break sebentar? Boleh, Bu. Iya ya, sebentar. Iya, Bisa lihat bisa, dulu. Bu. Ini sekarang kita 64 orang. Saya mau nengok nanti. Setelah 5 menit atau 10 menit. Daripada goyang saya baguslah. Hilang kita 5 atau 10 menit. 64 orang ini. Nanti kita balik lagi ya. Oke? Yaudah, saya tutup aja sebentar. Oh, ini saya. Kamera. Dan saya mute dulu. Karena di depan saya udah ada pula yang ngorok ini. Mungkin kalau kedengaran kalian makin membuat saya makin tambah ngantuk, ada yang ngorok itu di depan saya tuh. Lagi nonton bisa ngorok. Oke ya, sebentar ya kita break dulu.
Ayo. Ayo. Segar lagi udah Ibu nih. Udah fresh lagi Ibu. Tersentak, betul-betul tersentak saya. Saya lihat udah jam 3.15, berarti lebih dari 5 menit. 15. Ya. Baik ya, jadi itu dia. Jadi balik kita, ayo balik semua kameranya. Ayo Andri, Natasha, Mutiara, Ramawita. Balik semua, balik. 64. Berarti 1 hilang. Ya, jadi tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Sistem pemidanaan Bu yang Oh, iya pemindahan mana? Dalam naming ya. Jadi kita kenal KUHP mengandung 2. Sama dan berbeda. Sama yang mana? Itulah yang diatur dalam pasal 55. Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana bagi plager kahdia dan plager kahdia, media plager atau whistleblower. Tetapi begitu kita lihat di dalam pasal 57 itu ada perbedaan, lebih ringan dia. Kenapa? Karena dikurangi 1/3 untuk ayat 1 dan ayat 2-nya kalau dia dihukum mati atau hukuman penjara seumur hidup, hukumannya menjadi selama-lamanya 15 tahun. Nah, di luar KUHP bagaimana? Di luar KUHP kemarin juga sudah saya sampaikan berikut pasal-pasalnya. Ya, kalau nanti kalian sebutkan di dalam tindak pidana crosswit, tadi siapa yang menjawab? Sebutkan. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan dalam kuliah pasal mana yang mengatur tentang bagi orang yang melakukan percobaan. Ya. Kemudian kalau kalian mau menjelaskan lagi perbedaannya apa? Kalau dalam KUHP bagi percobaan atau bagi delneming atau bagi yang membantu itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Tapi di luar KUHP ada yang mengatur dalam satu pasal sekaligus orang yang melakukan percobaan, membantu atau apa namanya? Atau ada yang disebut dengan apa namanya di sana delneming, mungkin ada yang diatur di dalam satu pasal tersendiri dengan hukuman yang sama seperti orang yang melakukan tindak pidana selesai ya. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yang konkursus ya, konkursus tentang gabungan. Gabungan ini gabungan ini beberapa perbuatan yang dapat dihukum ya mulai dari pasal 63. Apa-apa saja bentuk perbuatan itu ya. Ada 3 ya kan? Apa aja itu? Vincent? Apa aja bentuk-bentuk konkursus yang diatur dalam KUHP? Izin Bu. Sebentar. Vincent belum mengomentari, belum. Sebentar, Vincent mana? Hilang dia, mana dia si Vincent? Nah, apa Vincent? Enak kali lah nanti ujian ya. Kalau ujian nanti kalau ada soal seperti ini, tinggal buka catatan gitu ya. Apa Vincent? Gabungan dalam satu perbuatan berlanjut, terus bentuk ketiganya konkursus realis. Ayu apa? Apa aja Vincent? Apa aja? Coba dengar si Ayu jawab. Jadi konkursus itu terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan setiap perbuatan merupakan tindakan yang berdiri sendiri. Ada 3 bentuk konkursus. Yang pertama gabungan dalam satu perbuatan atau konkursus idealis atau perbarengan peraturan menurut Adami atau perbarengan dengan tindakan tunggal itu menurut Eichhorn. Terdapat dalam pasal 63 KUHP.
Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, 1 pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama beratnya. Yang kedua, pada pembarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang tidak sama beratnya. Yang ketiga, pada pembarengan peraturan di mana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus. Ya, di dalam pasal 63 konkursus idealis digunakan sistem hisapan atau aborsi. Di dalam aborsi dan apa Ayu salah saya nggak lagi. Absorpsi. Iya, absorpsi. Pendengaran Ibu aborsi. Absorpsi, Bu, maaf. Absorpsi, jangan aborsi. Ya. Oke, lanjut. Yang pembarengan perbuatan terbagi dalam pasal 65, yaitu perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk 2, pasal 66, di mana pembarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Bentuk ketiga, pasal 70, pembarengan perbuatan antara satu kejahatan dengan pelanggaran dengan pelanggaran. Bentuk keduanya diatur dalam pasal 64 KUHP. Itu, Bu. Namanya apa? 64 itu apa namanya? Istilahnya. Tadi yang 65 udah dijelaskan, tapi tadi disebutkan nama bentuk konkursusnya apa? 64 apa? Perbuatan atau pergejeta? Handling, Bu. Handling atau perbuatan berlanjut, ya. Nah, nanti juga jadi gini, jadi kalau mencap itu sebutkan bagaimana sistem, kalian sebutkan. Mungkin pertanyaannya mungkin apa-apa saja bentuk konkursus yang diatur dalam KUHP, bagaimana sistem pembinaan. Maka kalau bisa kalian menjawab untuk konkursus realis, kalian mau jelaskan konkursus realis tadi udah jelaskan tadi bagus sama Ayu. Udah, untuk pergejeta handling seperti apa, untuk konkursus realis seperti apa, kalian jelaskan, baru sistem pembinaan dalam hal ini atau dalam konkursus ini adalah seperti itu. Kayaknya gampang loh, tapi kok kayak sulit kalian menjawab. Tapi sebagian tadi udah menjawab dengan bagus ya. Nah, kemudian tadi sudah ya sampai pasal 70. Kalau 71 itu malah ada lagi apa di istilah di apa ya kantor dengan perbuatan yang tertinggal lagi disebut ya. Tapi kemarin kita nggak bahas itu sih, sekilas saja perbuatan yang tertinggal. Yang terakhir ya, yang terakhir kita pelajari tentang delik aduan dan residif, ya kan? Nah, itu bagaimana? Apa itu yang masuk dengan delik aduan atau disebut dengan telah delik, ya kan? Bagaimana ketentuannya? Bagaimana ketentuan yang diatur di dalam KUHP? Apa bentuk-bentuk delik aduan itu, ya? Itu yang dipertanyakan nanti. Bentuk-bentuk delik aduan itu ada delik aduan absolut, ada delik aduan relatif. Bagaimana ketentuan bagi delik aduan ini, siapa yang boleh mengadukan? Siapa yang boleh mengadukan? Ya. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan delik aduan ini? Apa namanya, kapan saatnya boleh mengadukan atau boleh enggak delik aduan ini ditarik. Ini kan ketentuan diatur di dalam KUHP nih ya. Satu, oke, apa itu?
Siapa? Ngapain? Oh. Oh iya. Telepon aja ya. Itu dia ya. Nah, jadi di dalam pasal 72 sampai 75 ya, itu mengatur tentang delik aduan. Nah, yang tertinggal yang jauh kita bicara pasalnya itu tentang residif, ya, pengulangan tindak pidana. Apa perbedaan dengan konkursus? Ya. Apa perbedaan dengan konkursus? Konkursus dengan residif, ya. Pengulangan tindak pidana. Itu udah Ibu sampaikan juga, itu yang diatur mulai dari pasal berapa itu residif? Pasal 486 sampai 488. Ya, itu juga jauh dia tertinggal tentang residif ini. Tapi itu memang harus dibahas. Enggak beraturan dia, enggak lagi lanjut ke pasal, katakanlah 76 kan udah dibahas sampai 82 ya, sampai 82. 85 itu menjalani hukuman gugur. Oh ya, itu tentang apa ya? Tapi memang habis sudah di bab sebelum bab 9 itu habis. Jadi kalau kita dilihat di dalam KUHP, ini mulai dari pasal 86 ini dan seterusnya ini bicara tentang sampai pasal 103 itu bicara tentang beberapa arti sebutan dalam kitab undang-undang ini. Jadi kalau mungkin istilah kita istilah kita itu kayak semacam penjelasan gitu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan misalnya makar? Apa yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat, ya kan? Apa yang dimaksudkan dengan pergerakan merusak pemerintah? Apa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan? Apa yang dimaksudkan dengan luka berat pada tubuh? Apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan bapak, kekuasaan kepala keluarga? Itu semua diatur di dalam mulai tadi pasal 86 sampai seterusnya. Ada beberapa memang diterangkan di dalam di dalam buku 1 ini ya, yang dimasukkan dengan binatang berkuku 1, yang dimaksudkan dengan kunci palsu dan seterusnya. Jadi memang kebetulan itu enggak jadi bagian kajian kita sampai dia ke pasal pasal delik aduan ya, bagian terakhir, dan kebetulan bab 8 tentang gugurnya hak menuntut kita bahas di awal sekali ya, di awal sekali pertemuan kita. Nah, itu dia mungkin pengulangan dari materi-materi kita yang sebelumnya untuk dari awal sampai akhir. Jadi saya kira tadi saya pikir juga mau nambah materi tentang buku 2, apakah dia bicara tentang kejahatan terhadap tubuh atau terhadap nyawa. Saya kira udahlah, biarlah itu bagian dari Prof. Madiasa nanti menjelaskan tentang materi itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita mengakhiri. Jadi, tapi saya tanya lagi lah sama kalian ya. Saya untuk dengan Prof. Madiasa ini baru sekali ini juga join satu tim ini. Karena ini pun karena pidana lanjutan ini kan kelas baru yang dari kelas simultan. Ya, kelas simultan. Dapat dengan Prof. Madiasa, belum pernah. Nah, saya mau tanya ke kalian dulu. Nah, kalau untuk tugas, oke, nanti ini dari catatan. Kalau untuk kuis gimana? Apakah ini nggak mungkin juga, tapi beberapa tadi sudah dapat saya nama-nama yang bisa menjawab, gitu, yang nggak bisa menjawab, tapi belum terwakili semuanya. Untuk kuis mana? Biar aja sama Prof. Madiasa lah ya. Gimana? Kalau untuk kuisnya, saya serahkan sama Prof. Madiasa aja lah ya. Nggak sempat aja.
Ya, sama Promadiasa aja lah ya nanti kuisnya. Gimana lah saya mau bilang. Biar berbagi juga. Jadi saya tinggal meriksa nanti tugas kalian. Kalau ada kuis lagi, tambah lagi beban saya. Gitu aja lah udah. Jadi sama saya tugas saja nanti yang saya nilai dari catatan kalian. Nggak sempat pula saya komunikasi dengan beliau. Ya, mudah-mudahan aja beliau nanti yang masuk habis meet gitu ya. Oke. Bu, izin, ini tugasnya ditulis tangan kan, Bu? Iyalah, namanya catatan. Memang catatan kalian, kalau mungkin ada kalian yang membuat catatan dalam ketikan. Ya, dalam ketikan. Oh, khawatir saya nanti tinggal kopas-kopas. Ada yang lain-lain. Nanti KKN kalian nanti. Memang ada pula kalian yang mencatat sendiri di HP barangkali atau di iPad atau di mana. Tapi nanti khawatir saya ada yang sama, kecuali kalau berbeda. Konsekuensinya kalau sama catatan kalian nanti, Ibu nggak nilai gimana, terserah. Kalau ada catatan yang sama, ya itu punya tanggung jawab yang sama dengan yang mencontek, dengan yang cuma mengkopas. Terserah kalian. Kalau kalian mau buat catatan sendiri dengan mungkin ya udah kalian ketik ya kan di apa namanya tinggal mindahkan, itu terserah. Ya kan pakai tulis tangan lagi lumayan, tapi kan ada yang pakai tulis tangan barangkali kan gitu. Tapi akan tahu nanti saya mana yang tapi resikonya itu ya. Resikonya kalau ada yang sama ya dalam pengetikannya mungkin cuma berubah format, konsekuensinya enggak saya nilai. Ya, enggak saya nilai nanti. Tapi kalau tulis tangan mungkin sama catatannya, itu masih lebih baik. Itu masih lebih baik. Nah, susah ya untuk menilai sebuah kejujuran itu sulit. Sulit memang. Ya, sulit kan. Nah, ini tanggal berapa? Ini tanggal 20 tanggal 5 ya. 5 bulan 10. Oke, sebelum saya mengakhiri, pengen pula saya mengabsen kalian. Tadi ada si Yuda Brian, saya lihat ada Angela Riata, Karina Damani. Enggak ada orangnya ya. Muhammad Fajri Rao. Enggak ada. Kemi, ada. Lydia Romauli. Oh, tadi Lydia ini ada berapa Romauli? Dia tadi sudah ada. SP dia disingkatnya SP. Mohon maaf Bu, RP Bu. Bukan RP. RP Bu. Iyalah, yang 65 kan? 2065, iya. Udah. Tadi udah. Oh iya, RP bukan SP. Ya. Kemudian si Rikwiza tadi nampak Ibu juga. Mana Rikwiza? Rikwiza, Rizka, Andri. Ini si Andri yang gondrong ini ya. Andri, Elvin, ya Elvin Ignatius, Elvin. Nggak ada ya. Itu nggak pernah hadir. Iya, betul. Dalam catatan saya, ada 4 kali pemanggilan, 4 kali nggak hadir. Nggak tahu saya. Tapi namanya ada di ini absen kuning. Embari Aronta, jangan pikir nggak ini ya. Nggak saya cek ini absennya. Walaupun hanya kadang-kadang diacak. Ya, Embari tadi sudah ada. Jessica Armeis. Sekali ini saya absen semua ini, nggak ada ya. Jessica Armeis. Lampiodora. Hadir Bu. Lydia Chandra Sitompul. Tadi Lydia. Hadir Bu. Lydia Sitompul 245 ya. Tadi yang tanya juga. Leoni Rachel. Hadir Bu. Fitriansa. Tadi nampak Ibu ada. Iya Bu. Lucinda. Hadir Bu. Agak cepat ya didengar suara saya, dijawab. Muhni. Hadir Bu. Mayang Maisara. Hadir Bu. Marcelena. Hadir Bu. Kecil kali suaranya. Mana Marcelina?
Hadir, Bu. Margareta. Marisa, Aprilia. Hadir, Bu. Monica. Yuk. Hati-hati. Monica. Hadir, Bu. Muhammad Fadil tadi sudah menjawab. Muhammad Ferdi. Hadir, Bu. Saya, Bu. Mutiara ada tadi. Netania, Delaya. Hadir, Bu. Natasha. Carmelia. Hadir, Bu. Pagar Pagi Hutan. Hadir, Bu. Oka Muhammad Sopi. Hadir, Bu. Mana lah mukanya ini. Putri Nelita. Hadir, Bu. Rachel. Teofila. Rachel, ada ya? Ini juga beberapa kali saya panggil nggak ada. Raja Boy. Andreas. Raina. Saya, Bu. Rambu, Putri Sari. Hadir, Bu. Richard Stephen. Hadir, Bu. Rifat Kevin. Hadir, Bu. Rolina Handayani. Hadir, Bu. Satrio Budi Tomo. Hadir, Bu. Stephen Gradi tadi nggak ada juga, ini nggak pernah hadir. Ya, Stephen. Ya, Saiful tadi sudah menjawab. Stephen Nicholas tadi juga nggak ada. Sufina, Dalila. Hadir, Bu. Sultan tadi sudah Ibu pernah panggil. Safira. Hadir, Bu. Safira. Tasa Margareta. Bu, Hadir, maaf, Bu. Bu. Syafira Adisti atau Syafira? Safira Adisti Putri. Udah. Bu. Oh, ada dua juga Safira ya? Oh ya, ada Safira Aswan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tasya Margaret mana, Bu? Tasya Margaret. Hadir, Tasya Bu. Margaret. Oh, 320 ya. Terus si Vincent. Vincent tadi sudah Ibu panggil. Satu kan nama Vincent kan? Iya, Bu. Yohana Putri. Sepertinya tadi nampak Ibu Yohana Putri. Hadir, Bu. Ya. Yosua Samosir. Ini banyak kali Yosua. Yosua Samosir. Hadir, Bu. Yosua Eukaristia. Hadir, Bu. Yosua Adi Frank tadi juga sudah ya. Hadir, Bu. Oke, Jessica. Saya, Bu. Kaila Putri Suhada. Mana Kaila? Saya, Bu. Si Safira Aswan mana orangnya? Saya, Bu. Oh. Si Akbar, si Hotang, Hadir, Bu. Reja Pahlebi, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dido Putra. Bu, keluarganya ada yang meninggal dunia, Bu. Si Dido ini? Iya, Bu. Iya. Kenapa? Izinnya ke kamu? Iya, Bu. Ke Rizka? Buru-buru katanya, Bu. Oh ya. Jesaya Parasian. Hadir, Bu. Ramawita. Tadi kayaknya ada Ibu tengok Ramawita. Hadir, Bu. Mana Ramawita? Ya. Hadir, Bu. Wahyu Triutami. Hadir, Bu. Semrenjit Singh. Muncul nggak dia ini? Oh, semangat kali si Sim ini. Simrenjit ini. Bagus, semangat. Semangat itu yang paling penting dulu. Ima Aklesia.
Hadir, Bu. Ya, Feby Aprilia. Hit lagi. Hadir, Bu. Naomi Christine. Hadir, Bu. Jehikel tadi sudah, nampak Ibu. Muhammad Wira Abdi juga ada tadi. Hadir, Bu. Patricia Lucia. Hadir, Bu. Mana orangnya? Hadir, Bu. Patricia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, ya. Tadi juga sudah menjawab ya, yang menjawab tentang sistem pembinaan. Dijawabnya yang konkursus. Baru ingat Ibu. Patricia, mana tadi? Iya. Alicia Natalia. Hadir, Bu. Ayuliani tadi sudah menjawab. Arik? Hadir, Bu. Ya. Kosmas Mitchell. Hadir, Bu. Stephen Andres Muli. Hari ini tiga-tiga Stephen tak muncul ya. Stephen Andre Muli pun nggak muncul. Andres Muli. Baik, ya selesai. Memanggil nama-nama kalian semua. Habis sudah. Sementara tugas saya di awal sampai semester, tinggal tugas nanti menguji kalian dalam UTS. Nah, untuk pengumpulan tugas, karena kita ujian tanggal 14, maka pengumpulan tugas catatan jawaban dikumpul hari, saya catat dulu, hari apa mau kalian? Ayo cepat. Stephen hadir, mana Stephennya ini? Kok cuma catnya aja yang nampak? Apa masalah si Stephen ini? Baru terbaca Ibu tadi di chat ini. Mana Stephennya? Coba tunjuk tangan Stephen. Mana kamu? Di mana kamu hadir? Stephen Andres Muli. Yuda udah tadi. Yuda. Katanya Bu jaringan ngelek, Bu. Oh iya? Iya. Yuda di awal tadi Bu panggil. Stephen ini tadi. Mukanya nggak muncul. Di mana ini? Aduh. Dah. Untuk tugasnya kapan kita sepakati pengumpulan supaya nanti saya tahu membuka kelas GCR. Saya nanti diserahkan aja di kolom tugas GCR. Kapan? Saya tanya sama kalian. 2 hari kemudian bisa? Tanggal sebenarnya udah selesai nih. Kalaupun hari, karena ini bukan tugas sebenarnya. Apa yang sudah kalian lakukan selama pertemuan kuliah kita ini udah selesai sebenarnya. Dan hari ini pun harusnya udah bisa dikumpul. Besok, kalau enggak ya tanggal Rabu biar gampang. Besok Ibu kosong bisa mengecek kembali nanti tugasnya. Jadi nanti malam saya buatkan link kelas GCR-nya. Nanti saya kirim ke Rizka. Ya, jadi pengumpulan catatan kuliah nggak usah ditunda-tunda ini. Tanggal 6 besok bulan 10 ditunggu sampai pukul 5 sore. Ya. Sampai 5 sore. Di besok aja saya kirimkan linknya ya. Oke. Ada yang mau bertanya di kelas ini lagi? Kalau tidak ada, sekian pertemuan kita pada mata kuliah hukum pidana lanjutan. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semoga apa yang saya sampaikan ini adalah yang lengket di hati kalian. Tapi ada yang mau ini boleh nggak Bu diundur lagi Bu waktunya Bu? Soalnya kapan? Kalau Jumat Bu. Ambilkan Jumatnya pelan kali. Jumat tanggal berapa itu? Tanggal 11?
Jumat ada kuliah itu. Nanti tak sempat saya meriksa lagi. Kita ambil jalan tengah. Hari Kamis lah ya. Hari Kamis tanggal 7. Tanggal 7 aja lah. Saya tambah 1 hari ya. Undur tanggal 7. Bulan 10. Tetap di jam 5 sore. Dah, itu aja. Jadi mundur 1 hari, maju 1 hari, ngambil tengah-tengah ya. Jangan hari Jumat lah. Cuma nanti nggak sempat saya periksa lagi karena sore ada kuliah kriminologi. Ya, ya. Sekian teman. Kenapa Andri? Kalau Sabtu boleh Bu, biar lebih rapi catatannya Bu. Sabtu, sedangkan Jumat aja udah Ibu minta tanggal 7. Sabtu lagi, Sabtu nggak ada lagi kalian ngerjakan sampai Sabtu itu. Apa keberatan kalian lagi? Selama ini catatannya macam mana? Mau dirapikan lagi? Iya Bu, kan acak-acakan Bu, pasal-pasalnya juga Bu. Jadi biar dirapiin aja gitu Bu, pakai lettering juga. Siapa ini yang ngomongnya? Nggak kelihatan Ibu di laptop. Siapa? Ima Bu. Ima. Ima apa tadi namanya? Ima. Jadi hari apa? Hari apa jadinya? Cepet. Nggak ada loh tugas lain sama kalian, cuma catatan doang, nggak ada lagi Bu tambah. Kalau yang lain itu udah ada tugas. TPK tadi masih ada tugas baru buat mereka. Dikumpul nanti sebelum ujian. Tapi karena tugasnya banyak, maka saya kasih waktu seminggu. Oke. Kalau Sabtu bisa sebelum jam 12? Bisa? Atau begini? Bisa kayaknya Bu, kayaknya. Kalau bisa sebulan Bu. Apa? Kamu Maksudnya enggak Bu, salah. Maksudnya sebelum jam 12 bisa Bu, bisa. Hari apa itu? Tapi nanti makin Sabtu Bu, Sabtu. Makin ditunda-tunda makin ini nanti, makin tak siap-siap. Oh salah. Baguslah. Bagus sekali ini kalian patuh pada aturan, kalian patuh sama saya, tapi karena ada permintaan, oke, saya undurkan lagi sampai tanggal 8, udahlah, sore. Undur lagi, ya. Ini jangan ada minta-minta lagi, tambah lagi. Undur sampai tanggal 8 sore. Ingat ya, nanti ini kan kalau digeser kelihatan nanti ini kapan dikirim, ya, jam berapa dikirim. Lewat dari hari Jumat, ya, Jumat jam 5 sore. Enggak, itu udah enggak, saya anggap aja ngumpul tugas karena udah terlalu apa namanya, ya, harusnya catatan itu sejelek apapun catatan kalian sebenarnya nggak perlu rapi kan, catatan seperti Ibu bilang, tapi ya lah ya, mungkin ada yang seperti saya mungkin apa namanya, waktu kuliah itu saya buat sele-sele baru nanti saya pindahin, tapi saya pindahin ini langsung malam, bukan harus menumpuk-numpuk kayak gini, mengulang lagi dari awal, enggak. Malamnya langsung saya kerjakan gitu. Ya, tapi lah pula kalian karena sistem SKS, sistem kebut semalam, inilah sistemnya kan. Apalagi sistem daring seperti ini. Ya, itu aja. Sampai tanggal 8 enggak ada lagi. Nanti saya ingatkan sama si Rizka nanti, Rizka. Sebelum tanggal 8 saya kirim linknya. Atau tanggal 8-nya juga saya kirim juga enggak apa-apa pagi. Tanggal 8 pagi masih bisa. Atau udah siap lebih awal. Sekian semuanya. Sampai ketemu lagi nanti ujian. Ujian kita sistemnya apa ya? Seperti ini juga, daring ya. Ujiannya daring seperti ini. Boleh nggak pakai baju putih. Asal jangan berkaos. Cuman ini kadang-kadang ini tahu saya ini yang cuma nampak sepenggal kepalanya aja, nggak tahu saya ini apakah dia pakai kaos atau enggak, ya kan? Tetap seperti biasa. Ujiannya Zoom, penyerahan ujiannya nanti di
link GCR. Ya, itu udah saya belum pernah merubah, tetap itu. Dan pakai tulis tangan juga. Dah, ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Udah jam 4:45. Ini karena seger aja saya nih. Nggak ada lagi ngantuk-ngantuknya. Ini kok mau nambah setengah jam lagi masih tahan kita deh. Yuk kita diskusi. Tapi janganlah ya, udah azan dari tadi. Nah, itu obatnya kalau tadi udah ngantuk. Ya, udah sempat tidur sebentar. Kenapa? Kan tadi di awal Ibu bilang materi kita dari yang pasal 53. Ini yang nanti di ujian kan mulai dari hak yang bagian awal pada mulai dari hak dari mulai iya ya tadi yang kita diskusikan tadi. Yang mulai dari kita diskusikan tadi. Cuman saya nggak pernah ngisi soal. Tapi kalau kalian tadi nyimak dengan pertanyaan-pertanyaan secara tidak langsung sudah ada kisi-kisinya di dalam. Makanya kalian ini cemana lah saya bilangnya. Kalau nggak suruh nulis nggak nulis. Saya dulu dengan almarhum Prof. Samsul Bahri, ya, beliau ngajar hukum perdata, selalu beliau ketika memberi kuliah diawali dengan sebuah pertanyaan. Tapi orang nggak menyadari pertanyaan itulah yang nanti yang keluar dalam ujian. Beliau selalu pertanyaan dulu di awal, baru beliau menjelaskan. Nah, kita catat pertanyaan itu, tapi banyak kawan-kawan yang nggak mencatat. Padahal itulah dia pertanyaan nanti dalam ujian, sehingga mudah lulusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ambillah momen-momen ketika dosen itu memberikan sesuatu itu kalian simak gitu. Ya, kalian simak seperti inilah, kalian mendengarkan walaupun daring. Kalian mendengarkan, kalian mencatat, ya kan? Seperti itu ya, Rizka. Jadi untuk semuanya, apa yang udah saya sampaikan tadi itu semua bagian dari evaluasi, nggak ada terpisah-pisah. Ya, sedikitlah materinya banyak. Karena memang 3 SKS pula ini kan. Lebih banyak lagi nanti setelah ini. Setelah ini kalian bicara lagi tentang kejahatan. Ya. Dalam buku 2. Begitu banyak lagi bicara tentang unsur-unsur, pasal per pasal kalian pelajari nanti. Dengan Prof. Madiasa. Ya, belum tahu lantas siapa yang masuk. Dan beliau lah ya. Biar saya juga agak istirahat di semester ini. Ya, kalau Selasa full ini, pagi masuk. Ya, jam 11, istirahat sebentar, masuk lagi jam 1:30. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Apa lagi, Rizka? Itu yang Ibu absensi tadi, absen kuning yang sebelum PKRS ya, Bu? Atau tapi jumlahnya sama. Tapi orang-orangnya beda, Bu. Ada yang beda, Bu. Hah? Orang-orangnya beda, Oh Bu. iya? Iya, Bu. Masya Allah. Apa ya, Rizka? Iya, Bu. Beda dari yang mana yang masih setelah PKRS, Bu. Oke. Kalau tadi yang di kelas ini siapa yang namanya belum saya panggil? Tadi yang di chat cuma Yuda, tapi Yuda ada namanya paling atas. Udah saya anggap hadir karena memang tadi muncul. Siapa yang belum hadir? Siapa yang menurut kamu Rizka yang nggak ada di sini di absen kuning ini? Karena begini jumlahnya sama dengan yang saya catat dari pendidikan 70 malah ini. Iya, Bu. Awalnya memang 70 juga, Bu. Tapi setelah saya cek satu-satu namanya ada yang beberapa yang beda, Bu. Siapa antara lain siapa Rizka? Di sini yang Marcelina, Bu. Itu udah nggak ada lagi, Bu. Oh, tapi dia nyaut tadi Marcelina. Margaret, Bu. Stress. Margaret. Oh, Margaret. Tapi di pertemuan kedua dia ada. Iya, kan itu masih sebelum PKRS, Bu. Setelah PKRS kan itu pertemuan ketiga, Bu. Ya, terima kasih. Berarti ada siapa lagi? Saya lupa, Bu. Kalau yang nggak ada nanti namanya di sini, itu aman. Tapi kalau ada namanya di Zoom, tapi nggak ada di absen yang bahaya.
Siapa yang namanya belum dipanggil di kelas ini? Jangan nanti merugikan diri sendiri gitu. Sejauh ini mungkin mungkin yang nggak pernah muncul itu seperti si Elvin Ignatius, mungkin dia PKRS. Itu nggak ada, Bu. Setelah PKRS, Elvin. Ya, nggak tahu lah saya. Kita tengok nanti di DPN aja. Karena saya nggak minta lagi absen kuning. Karena sejak saya ngambil absen kuning ini sampai dengan hari ini saya nggak ke fakultas lagi, nggak pernah ke fakultas. Ya, nggak pernah saya ke fakultas. Dan memang sengaja saya ambil ini biar tahu pula saya kan 2 kali kehadiran itu kan juga sangat berarti. Si Joshua Eukaristia ini nggak pernah hadir. Ya tapi hari ini hadir ini ya Joshua Eukaristia ini mana? Cega. Joshua mana nih? Apa nggak ada? Apa saya salah terus ya? Salah checklist. Ada Joshua Eukarista? Nggak ada. Oh berarti Bu yang salah ini. Silap. Ya udah nggak usah kita persoalkan lah. Nanti kan ketemu nanti di DPNA nanti lagi nih ya. Di DPNA. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bu. Oke. Kalau gitu kita tutup aja ya kuliah hari ini. Semoga nanti ujian UTS tidak ada lagi yang istilahnya Ibu kepengen nilainya itu bagus-bagus gitu. Jangan sampai ketemu lagi dengan saya atau mungkin harus mengulang lagi di semester depan. Jangan sampai ya. Karena nanti ini nilai akhir ini barangkali Prof. Madiasa yang akan merekap karena beliau di akhir. Jadi saya cuma dinilai UTS saja ya. Sekian pertemuan kita, lebih dan kurang saya mohon maaf mungkin selama perkuliahan termasuk seperti tadi yang mungkin kurang wajar, saya mengambil waktu untuk bisa istirahat sebentar ya, menghilangkan rasa kantuk. Nah, itu juga sebenarnya kurang sopan ya. Tapi saya pikir ini juga untuk kebaikan saya dan yang lain supaya tetap bisa fokus. Mudah-mudahan ya kita sama-sama saling menjaga ya, menjaga, menghargai, itu yang paling penting. Ya, sekian saja, sehat-sehat semuanya ya. Ya. Baik. Ya. Penting sehat-sehat lah pada saat ini, itu yang paling pentingnya. Sekian, selamat sore semuanya, sampai ketemu nanti ujian kita di tanggal 14 ya. Saya catat dulu ujian tanggal 14. Saya belum lagi Bu, belum sempat lagi saya buka ini WA grup itu. Ujian tanggal yang 1 TPK tadi tanggal 15. Oke. Sekali lagi selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke ya, izin ya Ibu live duluan ya.